Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, kita bakal kupas tuntas salah satu fitur Excel yang kelihatannya simple, tapi punya kekuatan super buat ngejaga data kamu tetap rapi dan akurat. Namanya, validasi data. Kamu pernah nggak sih lagi serius ngerjain data, ternyata datanya jadi berantakan, cuma gara-gara ada yang salah ketik atau formatnya nggak seragam. Satu aja kesalahan kecil bisa ngerusak semua analisis kita. Nyebelin banget kan? Tapi, tenang, nggak usah panik. Ada solusinya, dan solusinya gampang banget. Faktanya, Excel itu udah nyiapin alat canggih bawaan yang emang didesain buat ngatasin masalah kayak gini. Oke, kita bahas dulu inti masalahnya. Kenapa sih data yang rapi itu penting banget? Ya karena, mau itu buat tugas sekolah, kuliah, atau laporan di kantor, data yang akurat itu segalanya. Satu aja angka yang salah, bisa-bisa seluruh hasil kerjaan kita jadi nggak valid. Dan bikin pusing 7 keliling. Nah, kenalin nih pahlawan kita hari ini. Fitur validasi data. Coba deh bayangin, fitur ini kayak satpam atau penjaga gerbang pribadi buat sel-sel di spreadsheet kamu. Keren kan? Jadi, apa sih sebenarnya validasi data itu? Gampangnya gini, ini tuh semacam aturan main yang kita buat sendiri. Kita yang bilang ke Excel, Excel, buat sel ini cuma boleh diisi data yang begini ya. Jadi kita yang jadi bosnya, kita yang bikin aturannya. Sebelum kita mulai bikin aturan, kita harus kenalan dulu sama area kerja kita. Nah, yang vertikal ini namanya kolom. Biasanya kita bakal terapin satu aturan yang sama buat semua sel di dalam satu kolom ini. Dan ini dia unit paling kecilnya, sel. Setiap kotak ini adalah tempat data kita tinggal. Nah, disinilah si penjaga gerbang tadi bakal berdiri dan ngecek setiap data yang mau masuk. Sip, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita pasang aturan main ini? Tenang, saya bakal pandu langkah demi langkah. Gampang kok, yuk ikutin bareng-bareng. Ini dia rangkuman langkahnya. Pertama, kita pilih dulu sel mana aja yang mau dijaga. Terus kita buka menu validasi data. Setelah itu, kita atur aturannya, bikin pesan petunjuk, dan terakhir, kita siapin pesan error kalau ada yang melanggar. Cuma 5 langkah simple buat data yang super aman. Oke, kita mulai ya. Langkah 1, kamu blok atau pilih semua sel yang mau kamu kasih aturan. Kalau udah, lihat deh ke menu bar di atas. Klik tab data, terus cari tombol Data Validation. Langsung klik aja. Nah, ini dia nih ruang kontrolnya. Di sini kita ngasih perintah ke Excel. Misalnya, di bagian Allow, kita pilih whole number atau bilangan bulat. Terus di bagian data, kita pilih between atau di antara. Tinggal masukin deh nilai minimumnya 75 dan maksimumnya 100. Oh ya, ini fleksibel banget loh. Kamu juga bisa pilih aturan lain, misalnya lebih dari atau kurang dari. Keren kan? Lanjut, biar orang lain yang ngisi data nggak bingung, kita bisa kasih petunjuk. Pindah aja ke tab Input Message, terus kita ketik pesan singkat kayak gini. Nanti, pesan ini bakal otomatis muncul tiap kali selnya diklik. Jadi kayak ada contekan kecil gitu. Bermanfaat banget. Nah, ini dia si penjaga tegasnya. Di tab Error Alert, kita bisa bikin pesan penolakan kita sendiri. Jadi, kalau ada yang bandel masukin data yang salah, pesan inilah yang bakal muncul dan nolak inputnya. Dijamin data kita jadi anti salah input. Oke, semua aturan udah kita pasang. Penjaga gerbangnya udah siap bertugas. Sekarang, waktunya kita lihat keajaibannya. Yuk, kita tes langsung. Pertama, kita coba masukin angka yang benar ya, misalnya 80. Karena 80 itu ada di antara 75 dan 100, ya Excel langsung terima aja. Mulus, datanya berhasil masuk. Sekarang kita coba sedikit nakal, kita masukin angka 65, dan lihat, Excel langsung nolak mentah-mentah dan munculin kotak peringatan yang tadi kita bikin. Data kita pun selamat dari kesalahan. Jadi kesimpulannya apa? Fitur ini ampuh banget buat mencegah salah input dari awal, bikin data kita jadi konsisten, ngasih panduan buat yang ngisi, dan yang paling penting, yaitu tadi, melindungi keaslian data di spreadsheet kita. Ini bakal berguna banget apalagi kalau kita ngerjain filenya bareng-bareng sama tim. Nah, setelah lihat contoh tadi, coba deh kamu pikirin, kira-kira aturan apa aja ya yang bisa kamu buat? Mungkin bikin daftar pilihan drop-down buat nama kota, atau mastiin format tanggalnya seragam. Bisa juga ngebatasin panjang teks buat nomor KTP. Wah, kemungkinannya banyak banget. Selamat mencoba ya!